Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang Madura. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah karakter fikir atau otak yang cenderung pada dunia dan hawa nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya instrumen manusia menurut Al-Quran itu ada 4. Yang pertama adalah qalbu kiri atau jantung sebelah kiri. Kemudian yang kedua adalah qalbu kanan, jantung sebelah kanan. Yang ketiga adalah sadr atau dada atau paru-paru. Yang keempat adalah fikir atau otak. Di dalam qalbu kiri ini Allah tempatkan iman, ya. Di dalamnya juga terdapat jiwa, akal, fuad, lub, ya. Allah lengkapi dengan pendengaran dan penglihatan batin. Sementara di qalbu kanan itu adalah di dalamnya ada sifat daripada kesyirikan, munafik, ya, atau mencari pembanding selain Allah. Sementara di sadr itu atau paru-paru itu sebagai wadah atau tempat penampungan sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, sombong, marah, ya. Senang jika melihat orang lain susah dan susah ketika melihat orang lain senang, atau sifat-sifat buruk lainnya. Nah, sementara otak, ya, otak itu ada apa ya? Sifatnya itu sumber informasinya itu dari telinga dan mata, ya, mengikuti hawa nafsu dan menyukai kemegahan dunia. Marilah kita coba kita renungkan itu. Ketika jiwa itu mengalir ke dalam jantung, baik jantung kiri dan jantung kanan, kemudian mengalir ke otak, mengalir ke dada atau paru-paru, maka atau ternyata hal itu menimbulkan spiritual atau ketergantungan kepada Allah, juga menimbulkan karakter, ya, karakter dari seseorang, kemudian juga bagaimana kinerjanya, kemudian juga bagaimana emosi orang seperti itu. Nah, salah satu karakter daripada fikir atau otak yaitu cenderung pada hal-hal yang bersifat negatif, cenderung pada dunia, ya, cenderung pada gemerlapnya dunia, kemudian cenderung untuk mengikuti hawa nafsu, ya, di mana cinta pada dunia, lalai daripada mengingat Allah adalah sifat yang sangat buruk, ya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, ini sangat berbahaya karena nafsu itu perlu dikendalikan, ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, karakter fikir ini perlu dikendalikan oleh kolbu kiri kita, karena di dalam kolbu kiri kita itu ada jiwa, ya, ada akal,
Kemudian inti daripada jiwa itu ada fuad, yaitu untuk menangkap atau merekam ayat-ayat Allah. Kemudian di dalam jiwa itu ada lub, yaitu alat analisa tentang ayat-ayat Allah. Sehingga nantinya kecenderungan seseorang kepada dunia dan mengikuti hawa nafsu itu akan dikendalikan oleh qalbu kirinya. Yaitu dengan jalan bagaimana? Ya, qalbu kiri harus berkomunikasi dengan Allah, yaitu dengan jalan menjaga kesucian jiwanya, ya, menjaga komunikasi dengan Allah, yaitu dengan memperbanyak istiqomah beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, hawa nafsu yang terdapat di dalam fikir atau otak itu mendorong keinginan pada hal-hal duniawi yang berlebihan. Makanya banyak orang yang sangat menggebu-gebu akan kecintaannya kepada megahnya dunia, sehingga sampai ini lalai daripada mengingat Allah. Bahkan dunia itu seakan-akan menjadi tujuan utama. Nah, kemudian karakter fikir itu juga ini, walaupun mereka itu seberapa banyak pun dunia yang diperoleh, ya, harta yang diperoleh, atau jabatan yang diperoleh, atau pangkat yang diperoleh, atau kemegahan dunia yang diperoleh, ya, atau kemewahan dunia yang diperoleh, apabila fikir mengendalikan kita, itu tidak akan pernah membuat hidupnya merasa puas. Kalau hari ini dapat satu, besoknya kepingin dua, besoknya lagi kepingin tiga, besoknya lagi kepingin empat. Itu karakter daripada fikir apabila tidak dikendalikan oleh qalbu kirinya atau jiwanya. Nah, sifat semacam ini sangat berpeluang bagi setan untuk masuk ke dalam fikir manusia untuk menyesatkan, karena di dalam fikir itu sudah ada kecenderungan cinta dunia, ya, dan memperturutkan hawa nafsu. Nah, baik kita lihat dalam sebuah ayat dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 176, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajat kami, sesungguhnya kami tinggikan dia, ya, kepada derajat para ulama, selevel ulama, dengan ayat-ayat itu, dengan ayat-ayat Al-Quran. Artinya ketika seorang hamba itu, ya, mau menerima ayat-ayat Al-Quran, mau mengkaji dan mendalami, ya, maka kecenderungan cinta dunia dan memperturutkan hawa nafsu itu Allah hilangkan, ya, Allah hilangkan. Lalu Allah ganti dengan taufik, dengan hidayah, dengan karunia, dengan petunjuk, dengan rahmat Allah di situ. Ya, otomatis nanti berjalannya fikir atau otak itu akan dikendalikan oleh qalbu kiri atau jiwanya. Artinya otak itu sudah dalam kendali jiwanya, tidak dalam kendali hawa nafsu atau setan atau cinta dunia, ya. Walakinnahu akhladah, tetapi dia cenderung, ya, atau lebih menyukai ilal ardi, kepada tanah atau harta dan duniawi atau gemerlapnya dunia. Wa taba'a hawahu, dan memperturutkan hawa nafsunya yang rendah. Nah, jadi ini Bapak Ibu,
kelemahan kita kalau kita itu tidak tidak mengendalikan diri kita dengan kolbu kirinya, nanti fikir yang akan mengendalikan kita. Memang fikir ini sisi positifnya itu Allah berikan. Fikir ini punya kemampuan kognitif, yaitu merencanakan, kemudian melaksanakan program, kemudian memproduksi. Ini sebatas itu. Dan hasil kerjanya itu berdasarkan respon daripada mata dan telinga, sehingga produk daripada fikir itu senantiasa berubah-ubah, tidak berlaku seterusnya. Nah, disitulah sebetulnya perlu adanya pendampingan daripada kolbu kirinya, sehingga makanya kalau ada orang-orang itu pinter tetapi tidak amanah, itu mereka dikendalikan oleh fikirnya. Tetapi kalau ada orang pinter ya, kemudian orang itu amanah, berarti fikirnya itu, kecerdasan fikirnya itu karena didampingi oleh kolbu kirinya, oleh hati nuraninya, maka orang itu tidak akan salah jalan. Bapak Ibu yang saya hormati, hati-hati kita, termasuk saya, ketika beraktivitas, maka jangan sampai dikendalikan oleh fikirnya, karena karakter fikir itu sangat jahat, Bapak Ibu. Fikir itu menjadi baik karena dikendalikan atau ada pendampingan daripada kolbu kiri atau jiwanya, di mana jiwa itu selalu berkomunikasi kepada Allah, yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan menjaga kesucian jiwa. Maka orang itu tidak akan berlaku jahat, tidak akan berlaku dolim, tidak akan merampas haknya orang lain, tidak akan mencari barang yang haram. Pasti jalan yang diridhoi Allah yang mereka tempuh. Orang itu tidak akan mengambil keuntungan secara pribadi, tetapi orang itu masih memikirkan apa yang dia kerjakan untuk kemaslahatan umat. Jadi karakter fikir sangat rendah ya di mata Allah, dan solusinya adalah istiqomah di dalam beribadah untuk menjaga kesucian jiwa, agar jiwa kita senantiasa berkomunikasi dengan Allah, agar Allah bisa menurunkan cahaya, petunjuk, karunia dan rahmatnya. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.